Karena Saifuddin Ibrahim bukan guru maha besar, kalau Yonatan Nandar lulusan Sida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan paham bahasa Ibrani. Apa kabar, para sahabat? Kita jumpa lagi di channel kita ini. Semoga apa yang disampaikan di sini memberkati kita semua. Video bahasan kita kali ini. Tolong sebutkan silsilah Paulus. Kalau ada silsilah Paulus di dalam Alkitab, detik ini saya murtad, masuk Kristen, dibaptis akan lebih hebat dari Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim bukan guru maha besar. Kalau Yonatan Nandar lulusan Sida Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya, dan paham bahasa Ibrani, bisa baca Al-Quran. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Itulah tadi pernyataan absurd dari Yonatan Nandar, dalam satu sesi debat versus Rudy Yohannes. Ada dua hal pokok yang disampaikan Nandar tadi yang akan jadi materi bahasan kita. Yang akan kita bahas di sini adalah perilaku tidak terpuji yang dia lakukan. Kita lihat tadi Yonatan Nandar memuji dirinya sendiri, di sisi lain dia merendahkan orang lain. Di samping itu, sebelumnya dia nyatakan akan tinggalkan Islam, apabila ada silsilah Paulus di dalam Alkitab. Itu adalah pernyataan konyol, karena memang tidak ada disebutkan di dalam Alkitab. Dengan berkata seperti itu, sebenarnya hal itu menunjukkan iman Islam Yonatan Nandar hanyalah abal-abal, alias kaleng-kaleng, membuka diri untuk murtad. Berikutnya, ia menyatakan bahwa apabila ia menjadi Kristen akan lebih hebat dari Saifuddin Ibrahim, yang kita tahu beliau adalah murtadin fenomenal yang telah membaptis banyak orang Islam. Dia nyatakan pula bahwa Saifuddin Ibrahim bukan guru besar Islam. Sedangkan dia adalah lulusan ini dan itu yang tidak ada bukti validnya. Dan mengaku bisa bahasa Ibrani. Padahal terbukti hanya hafalan saja. Sekarang, kita lihat yang dikatakan orang Islam mengenai Saifuddin Ibrahim. Sesungguhnya saya memiliki seorang ayah. Dia memang memiliki latar belakang ustadz. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng, tapi ustadz beneran. Ustadz beneran. Beliau ngajar di sebuah pesantren namanya Al Zaitun di Indramayu. Itu pesantren luasnya 1.200 hektar. Nah, 1.200 hektar, tempat belajarnya santrinya itu 11.000. Untuk mengajar 11.000 santri dibutuhkan kurang lebih 300 guru. 300 ustadz dan ustazah itu, 300 guru itu masih dikepalai oleh 12 dewan guru. Jadi di atasnya guru masih ada, dan itu salah satunya adalah abi saya, ayah saya. Itu mengepalai 300 guru dan juga 11.000 santri. Itulah tadi testimoni dari seorang Muslim. Itu tadi adalah Saddam Hussein, anak kedua Saifuddin Ibrahim yang menentang keras kekristenan ayahnya. Dengan begitu, testimoni itu sangatlah objektif.
Berbeda dengan yang Nandar sampaikan, publik cukup tahu bahwa orang ini kerap bicara asal bunyi, sehingga kredibilitasnya pun patut dipertanyakan dan apa yang disampaikan orang ini tidak bisa dijadikan acuan. Di berbagai kesempatan dia selalu katakan semua apologet Kristen takut debat dengan dia, padahal dia yang selalu belepotan dalam setiap debat dengan para apologet Kristen. Jadi apa yang dikatakan Nandar mengenai pendeta Saifuddin Ibrahim adalah sama sekali tidak benar, karena Saifuddin Ibrahim pada waktu Islam dulu memang seorang guru besar Islam. Oke, kita kembali ke testimoni Nandar mengenai silsilah Paulus. Memang benar tidak ada di dalam perjanjian baru, hanya disebutkan, Rasul Paulus dilahirkan oleh orang tua berkebangsaan Yahudi, dari suku Benyamin, Roma pasal 11 ayat 1 dan Filipi pasal 3 ayat 5. Roma pasal 11 ayat 1, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Filipi pasal 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Orang tua Rasul Paulus berimigrasi ke Tarsus dari Palestina, namun tetap adalah kaum Yahudi yang taat. Filipi pasal 3 ayat 5. Rasul Paulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota metropolis Romawi, provinsi Kilikia sekarang termasuk dalam wilayah Turki. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Orang tua Paulus, kemungkinan besar adalah orang-orang yang cukup berada, sebab mereka dapat memberikan pendidikan yang baik kepada Rasul Paulus, dengan mengirimkan Paulus untuk belajar pada Gamaliel, ahli Taurat yang sangat terpandang di Yerusalem. Itulah jati diri Rasul Paulus yang terdapat di dalam Alkitab. Memang betul tidak ada silsilah Rasul Paulus di dalam Alkitab, seperti halnya tidak ada silsilah dari para rasul yang lain. Sebaliknya, kenapa Nandar tidak bertanya, kenapa di dalam kitab yang dikatakan kitab yang sempurna dan amat dibanggakannya, yaitu Al-Quran tidak ada silsilah Muhammad sekalipun? Apakah Allah SWT tidak tahu silsilah Muhammad? Bahkan di dalam Quran surah 47, yaitu surah Muhammad, tidak kita temukan silsilah Muhammad. Begitu pula kita tidak akan ketemukan silsilah Maryam di dalam surah Maryam. Sama halnya kita tidak akan temukan silsilah Yunus di dalam surah Yunus, silsilah Yusuf di dalam surah Yusuf dan silsilah Ibrahim di dalam surah Ibrahim. Nah, kalau begitu, apakah isi surah-surah itu? Karena silsilah tokoh yang namanya dipakai sebagai nama surah itu saja tidak ada di dalam surah itu. Mari kita pakai Quran surah Ibrahim.
Sebagai acuan, surah Ibrahim yang terdiri dari 52 ayat itu, ternyata isinya campur aduk. Yang berkisah tentang Ibrahim hanya 7 ayat saja, yaitu ayat 35 sampai ayat 41. Di dalam surah Ibrahim, tertulis pula di situ tentang Musa dalam 3 ayat. Tentang Musa itu ditulis pada ayat 6, 7, dan 8. Apa dasar Quran surah 14 itu dinamai surah Ibrahim? Wallahu alam. Karena penamaan surah-surah di Al-Quran terkesan sembarangan dan tidak sesuai dengan tema ataupun konteks. Jadi jangan heran, apabila di dalam Al-Quran ada surah yang dinamai lucu-lucu, seperti surah sapi betina, surah semut, surah laba-laba, surah tawon. Dan penamaan surah-surah itu terkesan asal-asalan. Dan, ada lagi. Kita akan temukan kisah tentang Ibrahim tersebar dalam 12 surah yang lain, dan yang dituliskan cerita yang sama, bahkan ada yang seperti copy paste saja. Sekian bahasan kita kali ini. Nandar hanya besar mulut saja.